Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel Alphatech. Di dalam video kali ini kita akan mereview satu set PLTS yang mana di sini sudah dilengkapi dengan ATS, kemudian inverter dan SCC atau solar charge controller. Lalu di sini ada beberapa panel ya, ada wattmeter AC, ada baterai indikator dan beberapa MCB. Ini dipesan dari Bapak Edward ya di Kabupaten Malinau. Jadi beliau ini yang kesekian kalinya memesan. Selain dari unit PLTS ini ya, beliau juga memesan kabelnya. Sudah kita buatkan konektor MC4 menuju ke solar panel, dan yang ini menggunakan sekun Y untuk dikonekkan ke PLTS ini di bagian belakang. Lalu selain kabel, beliau juga memesan ini ya. Ini adalah charger 48 volt 7 ampere. Ini nanti juga akan kita gunakan untuk mengetes sistem cut off low voltage-nya inverter ini di berapa volt. Kemarin sudah saya set di 47 volt. Jadi nanti kita akan coba demokan dengan kita adjust charger ini ke 47 volt, apakah nanti inverter ini akan cut off. Nanti untuk tes beban tentunya kita akan menggunakan baterai yang sebenarnya. Kemudian di sini juga ada satu set baterai Lipo 4 100 Ah 12 volt dengan BMS yang pasti istimewa ya, BMS Dali 100 ampere. Oke ya. Lalu beliau juga memesan beberapa kabel. Di sini ada kabel jumper untuk koneksi antar baterai paralel. Lalu di sini ada kabel dari baterai ke inverternya, nanti dipaut di sini ya. Menggunakan skun kabel ukuran 16 mili. Kemudian di sini juga ada beliau memesan LVD 4 biji, mungkin untuk stok atau cadangan jika rusak ya. Tapi untuk unit yang ini LVD-nya tidak menggunakan seperti ini, tapi kita gunakan bawaan dari inverternya, yang mana untuk pengesetannya kita harus menggunakan PSU atau charger yang bisa di-adjust voltasenya. Dan ini kita setting di 47 volt cut off dan akan hidup kembali di 48,5 volt. Oke ya. Dan sekarang kita akan coba lihat isi dalamnya. Saya turunkan dulu. Oke, jadi seperti ini ya. Ini kita menggunakan trafo toroidal kapasitas 2 kW. Berikut juga inverternya, ini modul atau kit inverternya. Nah, di sini ini untuk setting. Oke, saya nyalakan dulu. Ini untuk setting tegangan output 220-nya. Lalu ini untuk overload-nya. Lalu ini yang kita pakai untuk setting LVD-nya atau cut off di under voltage-nya. Oke. Lalu ini adalah MPPT. Kita gunakan MPPT 60 ampere dan panelnya sudah terpasang di box depan. Di sini ada beberapa MCB soft start, MCB DC, MCB dari PLN dan MCB dari inverter. Dan ini ada beberapa indikator lampu, dan ini untuk start inverternya. Dan untuk rangkaian yang di sini ini adalah ATS ya, karena permintaannya untuk ini ya, untuk prioritas PLN. Jadi ini sudah di set, jika ada input dari PLN maka secara otomatis ATS ini akan berpindah ke sumber PLN. Lalu jika tidak ada inputan PLN maka secara otomatis akan switch atau pindah ke PLTS, jadi lebih ke backup ya fungsinya. Dan ini sistem 48 volt, support 24 volt. Kalau 24 volt maka kita harus paralel kabelnya.
Jadi di sini di trafo. Jadi di trafo toroid ada tegangan di sini 0,14, di sini juga 0,14. Jadi kalau kita main di sistem 24 volt, maka kabelnya ini kita paralel ya. Jadi 14 volt. Yang kiri ini dijadikan satu di sini ya. Kemudian 0-nya yang ini di paralel dengan 0 yang di kiri. Jadi ini dengan ini digabung masuk ke induktor, lalu yang ini dengan ini digabung masuk ke MOSFET di inverter. Lalu induktor ini juga masuk ke MOSFET yang satunya lagi. Jadi pemasangan trafo toroid seperti itu ya ke inverternya. Kemudian outputnya di sini ini menuju ke ATS, output 220. Lalu di situ ada 2 kipas dan kita lihat bagian belakang. Oke. Nah, di sini ada input PV ya, negatif, positif. Ini terhubung ke kabel tadi ya, ke kabel solar panel. Kemudian untuk input PLN-nya ini satu netral, yang kedua pasa atau lainnya. Lalu untuk beban outputnya ini ya, jadi output beban ini menuju instalasi listrik di rumah, netral dan lain atau netral dan pasa. Dan ini adalah kabel, ini nanti disambungkan ke grounding ya. Ini adalah kabel dari SPD atau arrestor, penangkal petir dari jalur PV. Oke ya, dari jalur PV bagian groundnya, yang ini ya, yang ini. Jadi arrestor ini sistemnya paralel dengan PV, kemudian outputnya ada grounding. Nah ini tinggal dibaut ke ke grounding. Kenapa sisi AC tidak menggunakan SPD? Karena inverter ini kan bekerja terisolasi ya, artinya bekerja terpisah dari PLN. Jadi ketika PLN bekerja, maka koneksi tidak ada yang menuju ke inverter. Jadi dari PLN langsung ke beban melalui ATS. Jadi untuk induksi petir dari PLN kecil kemungkinan merembet ke inverter. Makanya lebih kita utamakan di bagian solar panelnya untuk diberikan arrestor atau pengaman petir ya. Lalu di sini ada resistor soft start. Mungkin itu. Kita langsung saja ke cara menyalakannya. Saya gunakan ini ya, charger. Posisi MCB off semua. Dan ini sudah saya konekkan. Kita colok dulu. Posisi di 53 volt. Asumsinya adalah baterai kondisi penuh ya. Cara menyalakannya adalah setelah kita koneksikan dengan baterai, anggap saja ini baterai ya. Maka cara menghidupkannya, posisi mati semua, nyalakan dulu soft startnya sampai panel ini menyala. Ini bertujuan untuk mengisi elko ini ya, kapasitor pada inverter ini agar terisi terlebih dahulu. Nah, dan ini mencegah supaya baterai tidak protek
Setelah itu naikkan MCB baterai. Oke. Dan ini bisa kita turunkan. Baru kemudian ini kita nyalakan inverter. Oke, inverter menyala. Kemudian agar output keluar, ya, output load ini keluar, maka MCB inverter kita nyalakan. Oke, seperti itu, dan posisi siap untuk dibebani. Nah, karena sekarang malam hari, jadi kita tidak bisa tes PV-nya ya, cuman kemarin sudah saya setting, semua parameter sudah kita setting, jadi tinggal dihubungkan ke solar panel. PV 0 karena malam hari nggak ada input. Baterai. Oke ya. Dan ini belum saya kasih input PLN, jadi MCB ini kalau dinyalakan pun nggak akan berefek apa-apa. Tapi nanti ketika sudah ada input PLN, maka MCB ini kalau dinaikkan secara otomatis beban akan dihandle oleh PLN, inverter standby. Ya, ketika PLN padam, maka secara otomatis beban akan dihandle oleh inverter. Ya. Nanti kita coba demonstrasikan. Untuk mematikan MCB inverter bisa kita off-kan terlebih dahulu. Lalu saklar inverter kita matikan. MCB DC off. Oke, sekarang kita akan coba fungsi dari undervoltage cut off-nya ya. Ini sekarang posisi di 53 volt. Kita akan turunkan voltase baterainya ya di 47. Oke, cut off ya. Dan kita akan naikkan lagi ke 48,5. Oke, 48 ya. Sekarang kita tes beban. Kita sambungkan terlebih dahulu ke baterai ya. Oke bosku, saat ini inverter sudah saya terhubungkan dengan baterai ya. Kita menggunakan kabel jumper 16 mili dan kita akan tes untuk beberapa beban. Ada kompor induksi, lalu ada komputer untuk mengetahui ATS tanpa JD-nya apakah berfungsi dengan baik, apakah komputernya nanti restart atau tidak. Jadi kita nanti pakai beberapa beban ya, sekaligus tes bebannya apakah mampu di 2000 watt. Dan langsung saja kita nyalakan. Soft start nyala. Oke. Baterai sekarang kita on kan. Oke. Soft start bisa kita turunkan. Kemudian inverter kita nyalakan. Oke. Dan saat ini inverter siap untuk mengeluarkan beban. Nah, di sini posisi PLN masih saya off kan, inverter masih off. Sekarang kita nyalakan inverter. Oke ya. Sekarang kita nyalakan komputernya. Oke, kita tunggu booting sebentar.
apakah nanti pada saat PLN masuk, karena ini prioritas di PLN ya, jadi fungsinya sebagai backup. Ketika PLN masuk, maka beban akan diambil alih oleh PLN ya. Dan sebagai simulasi PLN, ini sumbernya saya ambilkan dari PLTS di rumah ya, yang ini. Nah, itu ya, berantakan sekali karena belum sempat dirapikan. Oke. Nah, ini posisi masih loading. Kita akan coba nyalakan PLN nya. Oke, pindah ke PLN ya. Ini tadi inverter. Apakah restart? Oke, aman. Kita kembalikan lagi ke inverter. PLN kita matikan. Oke, pindah ke inverter. Dan komputer masih menyala. Oke ya, itu artinya ATS tanpa jeda berfungsi dengan baik. Kita masukkan PLN lagi. Oke. Kalau inverter kita matikan, ya otomatis di handle PLN ya. Yang penting jangan mati dua-duanya. Kalau mati dua-duanya ya otomatis bebannya mati. Dan saat ini beban diambil alih oleh PLN. Oke. Sekarang kita tes untuk beban inverternya sendiri. PLN saya matikan. Sekarang beban dihandle oleh inverter ya, komputer masih menyala. Sekarang kita coba dengan beban kompor induksi. Oke, kompor induksi ini 1200 watt ya. Ini yang dari inverter. Oke, standby kita nyalakan 1200. Kita lihat di wattmeter 1,3 kW atau 1350 watt ya. Sekarang kita tambah dengan beban solder 300 watt. Nah, sebentar saya skip. Oke, posisi di 1,3 kW. Ini solder kurang lebih 300 watt ya. Saya tambahkan sebagai beban. Oke, beban masuk 1,6 kW. Satu 1,6 kW. Kita tambah lagi beban apa ya? Sebentar. Kita pakai beban ini saja. Ini hotgun mini. Berapa ini wattnya ya? Kurang lebih 300 watt. Oh ya, ini 300 watt ya. Kita cek. Oke, saya nyalakan. Satu 1,9 kW atau 1900 watt ya. Oke, jadi inverter ini sudah bisa bekerja sesuai dengan ratingnya, yaitu 2 kW atau 2000 watt ya. Jadi ini cukuplah untuk backup rumah dengan beban maksimal di 2000 watt. Tinggal baterainya saja. Oke, sudah mendidih. Ya, sudah mendidih dengan beban saat ini 1,6 kW. Oh ya, ini tadi saya matikan, agak berisik. Oke,
di 1,9 kW. Oke, mungkin segitu dulu ya pengetesannya. Ini saya matikan dulu. Untuk pengetesan kepada Bapak Edward, ini akan kita segera packing untuk kita kirimkan, dan mudah-mudahan sampai dalam keadaan yang baik ya, mudah-mudahan. Demikian teman-teman, sedikit review paket PLTS ini tanpa baterai ya, pemesanannya tanpa baterai karena beliau sudah punya baterai, dan tanpa solar panel ya. Semuanya dapat kecuali baterai dan solar panel saja. Untuk kabel-kabel, kabel baterai, kabel jumper, kabel solar panel semua sudah include dan siap untuk dikirimkan. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.